Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masih melanjutkan subbab C, yaitu penerapan hukum Bernoulli pada fluida dinamis. Penerapan yang akan kita bahas sekarang yaitu pada Venturi meter. Yang ketiga ini ya, Venturi meter. Apa itu Venturi meter? Venturi meter ini merupakan alat untuk mengukur laju aliran suatu zat. Laju aliran suatu zat, terutama zat cair ya, zat cair. Ada dua jenis Venturi meter, yaitu Venturi meter tanpa manometer dan Venturi meter dengan manometer. Jadi Venturi meter itu sendiri dibagi menjadi dua. Venturi meter, ada Venturi meter tanpa manometer, dan Venturi meter dengan manometer. Manometer itu sendiri merupakan suatu tambahan tabung yang berisi zat cair lain. Habis ini kita bahas terlebih dahulu yang tanpa manometer. Oke, kita bahas yang Venturi meter tanpa manometer. Nah, ini adalah gambar dari Venturi meter tanpa manometer ya. Dan ini digunakan untuk mengukur kelajuan aliran dalam sebuah pipa. Venturi meter ini punya dua penampang yang berbeda luasnya. Ini adalah A1, jadi luas penampangnya adalah A1, dan ini adalah luas penampangnya A2. Nah, kita tulis di sini ya, A2. Pada penampang 1, aliran fluida mengalir dengan kelajuan V1. Pada penampang 2, aliran fluida melaju dengan kecepatan 2 atau V2. Nah, di sini kita ambil kesepakatan yang kita amati adalah fluida yang di tengah ini ya, partikel fluida yang ada di tengah ini. Sehingga di sini ketinggian partikel diukur dari lantai bawah ini, yang garis putus-putus, itu adalah H1. Nah, ini adalah H1. Pada pipa 2 setinggi H2. H1 ini sama dengan H2. H1 sama dengan H2. Nah, air yang mengalir mengakibatkan di sini ada kenaikan fluida atau air ya, misalkan ya. Atau fluida lah. Fluida mengalir ke atas, naik ke atas karena adanya tekanan, sehingga naik setinggi H besar 1. Di sini saya tulis H besar 1. Saya tulis H besar 1. Ini adalah ketinggian kolom air sampai di titik tengahnya, yang bagian atas ini ya. Sedangkan pada pipa 2 atau luas penampang A2, ini dia setinggi H2. H besar 2. Untuk membedakan ketinggian pada bagian atas dan bawah, saya tulis yang atas H besar, yang bawah ini H kecil. Dan selisih antara H1 pada penampang 1 dengan H2 ini adalah sebesar H. Nah, ketinggian ini selisihnya adalah H kecil. Kalau yang bawah ini kan H1, H2, yang ini H. Karena kedua pipa vertikal yang ada di atas ini ujungnya terbuka, maka sama-sama mendapatkan tekanan atmosfer dari luar, yaitu sebesar PO atau P0. Nah, ini adalah P0, tekanan atmosfer. Kemudian kenaikan fluida setinggi H1 ini tadi, ini kan menyebabkan tekanan hidrostatis, ya kan? Ini sepanjang H1 ini menyebabkan tekanan hidrostatis. Nah, kita namai PH1. Di sini sampai titik tengahnya ini adalah ada tekanan hidrostatis, yaitu PH1, tekanan hidrostatis 1. Begitu pula pada penampang 2. Nah, setinggi H2 ini ada tekanan, namanya tekanan hidrostatis 2. Nah, sekarang kita tinjau berdasarkan persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Masih ingat persamaan Bernoulli? P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan, nah konstan ya, ditulis lagi, P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, di sini H1 sama dengan H2. Oh, berarti ini
Kalau saya pindahkan ruas kiri kan jadi negatif, jadi saling mengurangi, saling menghilangkan. Nah, kita coret aja. Nah, di sini kita bisa mendapatkan perbedaan tekanan di kedua penampang. Sehingga P1, P2 ini saya pindahkan ke kiri, min P2 setengah rho V1 ini saya pindahkan ke kanan. Jadinya sama dengan ini, karena di sini sama-sama setengah rho, di sini setengah rho, berarti tak tulis di luar ya. Setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini adalah perbedaan tekanan pada kedua penampang berdasarkan persamaan Bernoulli. Sekarang kita tinjau berdasarkan tekanan mutlak. Nah, sebenarnya di sini kan ada tekanan mutlak, yaitu tekanan hidrostatis ditambah tekanan atmosfer atau P0 tadi. Nah, kita tinjau berdasarkan tekanan mutlak. Perbedaan tekanannya berdasarkan tekanan mutlak, yaitu P1 min P2 sama dengan tekanan 1, tekanan mutlak di titik 1 di luas penampang 1. Di sini misal, berarti ini kan pH1, tulis di sini ya, pH1 ditambah tekanan atmosfer. Loh, dikurangi P2, P2-nya di sini. Nah, tekanan atmosfer P0 ditambah pH2 atau pH2 ditambah P0. pH2 ditambah P0. Loh, kalau misalkan negatif ini kurungnya saya buka, berarti kan menjadi pH1. pH1 itu apa? Rho GH. Rho GH1. Ini bukan H kecil ya, H besar ya. Karena setinggi ini. Setinggi H besar 1. H besar 1 ditambah P0. P0 dikurangi pH2, tekanan hidrostatis di titik 2 atau di penampang 2. Berarti Rho kali G kali H besar 2 dikurangi P0. Loh, kurangi P0. P0 kurangi P0 berarti di sini habis ya. Nah, habis. Berarti di sini tinggal Rho GH besar 1 min Rho GH besar 2. Bisa kita tulis seperti ini. Rho kali G dalam kurung H besar 1 dikurangi H besar 2. Kalau kita lihat di sini H besar 1 dikurangi H besar 2 itu kan sama dengan H kecil. Nah, H saja. Berarti P1 perbedaan tekanan di luas penampang 1 dan luas penampang 2 itu sama dengan Rho dikali G dikali H kecil. Nah, ini adalah perbedaan tekanan berdasarkan tekanan mutlak. Nah, P1 min P2 sama dengan Rho GH. P1 min P2 tadi kita dapatkan setengah Rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Berarti di sini setengah Rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan Rho kali G kali H. Ruas kanan kiri ada Rho. Kita coret seret. Kita geser ke atas. Setengahnya ini kita pindah ruas ke kanan menjadi 2GH. Nanti V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2GH. Kalau kita mau mencari kelajuan fluida di luas penampang 1 atau V1, maka kita bisa memanfaatkan persamaan kontinuitas. Masih ingat persamaan kontinuitas? Persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Kalau kita mau mencari di luas penampang 1 yaitu V1, berarti kita merubah V2-nya menjadi V1. Nah, V2 ini kan sama dengan A1 V1 per A2. Nah, kita masukkan ke rumus I tadi. Berarti sama dengan A1 V1 per A2 ini dikuadratkan min V1 kuadrat sama dengan 2GH. Nah, di sini ada V1 kuadrat. Di sini juga ada V1 kuadrat. Kita taruh di luar. Ditaruh di luar kurung. Berarti A1 kuadrat per A2. Ini A ya. A2 kuadrat min 1 dalam kurung V1 kuadrat. Sama dengan 2GH. Nah, kita bisa mendapatkan V1 kuadrat sama dengan 2GH dibagi dengan A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Kalau mau menghilangkan
akarnya. Kalau mau menghilangkan kuadratnya, berarti ini yang ruas kanan kita ganti dengan akar. Nah, V1 sama dengan akar 2GH per A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan kelajuan fluida pada penampang 1. Seandainya kita disuruh mencari kelajuan fluida pada penampang 2, yaitu di luas penampang yang lebih sempit tadi, maka kita tinggal memasukkan, kalau misalnya ini sudah didapatkan, sudah dihitung V1-nya. Nah, mencari V2-nya, berarti mencari V2 itu tinggal kita masukkan ke persamaan kontinuitas lagi. A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, nanti tinggal dicari V2-nya dapat berapa. Atau kalau kita mau menentukan rumus jadi untuk V2, rumus jadinya, kita bisa merubah V1-nya ini ke dalam bentuk V2. Nah, kita kebalikannya dengan ini. Coba ya, kita mau mencari rumus dari V2. Berarti V1-nya kita rubah menjadi V2. V1 ini sama dengan A2 V2 per A1. Maka kita terapkan di ini ya. Nah, yang ini. Berarti V2 kuadrat, dan tulis lagi V1 kuadrat sama dengan 2GH. Nah, kita geser ke atas. V1-nya kita ganti ini. Nah, ini tetap V2 kuadrat min A2 V2 per A1 kuadrat sama dengan 2GH. Oh, ada V2 kuadrat, sama-sama ada V2 kuadrat. Kita taruh di luar V2 kuadratnya, berarti di sini 1 min A2 kuadrat per, ini 2 ya, per A1 kuadrat sama dengan 2GH. Berarti bisa kita dapatkan V2 sama dengan akar 2GH dibagi dengan 1 min A2 kuadrat per A1 kuadrat. Nah, rumusnya hampir sama persis dengan yang V1. Bedanya di sini A2 per A1 kuadrat, satunya di depan. Kalau kita lihat di sini kan, A1 kuadrat yang ada di atas kalau mencari V1 dikurangi 1. Kalau di sini satunya yang di depan. Rumusnya sama. Nah, gitu ya. Ini untuk menentukan kelajuan fluida di luas penampang 1 dan luas penampang 2. Sekarang yang B yaitu venturimeter. Venturimeter dengan manometer. Nah, ini adalah gambar dari venturimeter dengan manometer. Perbedaannya dengan venturi tanpa manometer, di sini ada tambahan tabung yang berisi zat cair lain. Biasanya berupa raksa seperti itu. Di sini ada zat cair lain yang warnanya biru lebih gelap ini. Jadi di sini misalnya adalah zat cair lain dengan rho aksen ya. Kemudian di sini adalah zat cair yang pertama yaitu rho. Massa jenisnya rho. Di sini massa jenisnya rho aksen. Kemudian sama dengan venturimeter tanpa manometer, di sini kita analisis titik tengahnya pada masing-masing pipa. Jadi di sini adalah titik ini adalah V1. Di sini adalah V2. Kelajuan fluida 1, kelajuan fluida 2. Ini adalah luas penampang A1. Ini adalah luas penampang A2. Kemudian titik yang kita analisis tadi terhadap lantai di sini, nah ini adalah setinggi H1 atau H kecil 1. Yang luas penampang 2 atau pipa 2 yang lebih sempit ini adalah H2, H kecil 2. Pada pipa dengan luas penampang yang besar, maka tekanannya juga pasti lebih besar. Sehingga zat cair kedua di sini, zat cair kedua ini akan terdorong dan terjadi perbedaan ketinggian. Loh, ketinggian di titik ini dan titik ini. Misal aja di sini adalah A ya, titik A. Ini adalah titik B. Antara titik A dan titik B ini ada selisih ketinggian yaitu sebesar H kecil. Kemudian jarak antara titik tengah ini dengan zat cair kedua, permukaan zat cair kedua yang di titik A, ini adalah sebesar H besar 1. Nah, ini adalah H besar 1. H besar 1. Sedangkan pada pipa 2 ini adalah H besar 2. H besar 2.
Karena di atas titik tengah pipa 1 ini masih ada fluida, sehingga ada tekanan P1. Nah, yang menekan ke bawah ini adalah P1. Sedangkan di penampang 2 ini adalah P2. Ketinggian H besar 1 ini menyebabkan adanya tekanan hidrostatis, ya kan? Berarti di sini adalah tekanan hidrostatis 1. Di sini ada tekanan hidrostatis 2. Sekarang kita tinjau berdasarkan persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Kita tinjau berdasarkan persamaan Bernoulli. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. H1 ini lagi-lagi sama dengan H2. H1 sama dengan H2. Berarti di sini kita bisa coret H1, H2. Nah, dari persamaan Bernoulli sehingga kita dapatkan perbedaan tekanan P1 dan P2. P1 pindah ruas kiri menjadi min P2 sama dengan setengah rho, langsung ya, V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat, sama yang sampai di sini sama dengan venturimeter tanpa manometer tadi. Ini ada apa ini? Perbedaan tekanan pada penampang 1 dan penampang 2. Kemudian kalau kita tinjau dari tekanan mutlaknya. Nah, dari tekanan mutlak. Tekanan mutlak. Pada titik A atau PA ini kan sama dengan tekanan hidrostatis 1 ditambah P1 atau dibolak-balik sama aja, P1 ditambah PH1. P1 ditambah tekanan hidrostatis 1 sama dengan P1 ditambah tekanan hidrostatis rho dikali G dikali H besar 1 ini ya, H besar 1. Sedangkan di titik B, PB ini sama dengan P2 ditambah PH2 ditambah tekanan hidrostatis sepanjang atau setinggi H. Ini berarti fluida yang kedua ya, yang rho aksen ditambah PH2 aksen, saya tulis gitu, sama dengan P2 ditambah rho dikali G dikali H2 setinggi H2 ini ditambah rho aksen berarti ya, rho aksen dikali G dikali H kecil, ini dia. Kemudian berdasarkan hukum utama hidrostatis, pada garis secara horizontal ini, yaitu titik A dan B, ini kan sama tekanannya, karena dalam kondisi seimbang. Nah, berarti PA ini sama dengan PB. Sehingga kalau kita jadikan satu ini, P1 plus rho GH1, P1 plus rho GH besar 1, ini sama dengan ini, P2 plus rho GH2 plus rho aksen GH kecil. Sehingga kalau kita mau mencari perbedaan tekanan, P1, P2 pindah ruas kiri min P2 sama dengan rho GH2 GH2 min. Nah, ini langsung aja ya, langsung aja, dalam kurung H2 min H besar 1 plus rho aksen dikali G dikali H sama dengan rho dikali G. Lihat, H besar 2 dikurangi H besar 1. H besar 2 ini dikurangi H besar 1. Loh, ini kan lebih kecil daripada H besar 1. Berarti ini pasti minus. Minus apa? Minus H kecil ini ya. Jadi di sini adalah min H kecil ditambah rho aksen G dikali H, atau bisa kita rubah menjadi, kita taruh di depan ini, berarti rho aksen GH min rho GH kecil sama dengan sama-sama GH ya. Di sini berarti rho aksen min rho dalam kurung dikali GH. Ini adalah perbedaan tekanan berdasarkan tekanan mutlak. Nah, tadi berdasarkan persamaan Bernoulli kita juga dapat perbedaan tekanannya ini. Ini kita substitusikan ke persamaan yang bawah ini. Berarti di sini P1 min P2 kita ganti setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan
rho aksen min rho kali G dikali H. Kemudian kalau kita mau mencari V1, berarti di luas penampang 1 ya, laju fluida di penampang 1, V1. Kita bisa terapkan persamaan kontinuitas. Nah, mencari V1 pakai apa? Persamaan kontinuitas. Yaitu A1V1 sama dengan A2V2. Nah, persamaan ini kalau mau mencari V1, berarti V2-nya kita rubah dalam bentuk V1. Berarti kita cari V2 sama dengan A1V1 per A2. Kita masukkan ke sini. Nah, setengahnya ini kita pindah ruas ke kanan. Berarti di sini adalah 2GH ya. Berarti di sini adalah rho dalam kurung V2-nya kita ganti ini. A1V1 per A2 kurung lagi ya. Kuadrat dikurangi V1 kuadrat tutup kurung sama dengan rho aksen min rho, kita tulis lagi setengah tadi kita pindah ruas kanan menjadi di sini ada 2GH. Berarti di sini ada V1 kuadrat, di sini V1 kuadrat. Nah, rho dikali V1 kuadrat kita taruh di luar kurung. Di sini berarti A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1 sama dengan tulis lagi rho aksen min rho dikali 2GH. Nah, di sini kita bisa dapatkan V1 sama dengan akar ya, karena kuadrat. Akar 2GH kita taruh di depan aja, 2GH dalam kurung rho aksen min rho dibagi dengan rho dikali ini. Rho dikali A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan kelajuan fluida pada penampang 1 di venturimeter dengan manometer. Kalau kita sudah dapatkan V1, maka kalau mau mencari V2, berarti mencari V2 tinggal kita masukkan ke persamaan kontinuitas tadi. A1V1 sama dengan A2V2. Atau kalau kita mau menentukan rumus jadinya gimana? Berarti V1-nya tadi kita ganti menjadi V2. Nah, ini V1 kita ganti menjadi V2. Kalau ini tadi kan V2-nya yang kita masukkan, atau V2-nya kita ganti menjadi V1. Nah, sekarang mencari V2, V1 yang kita ganti. Berarti V1 sama dengan A2V2 per A1. Kita masukkan ke rumus yang tadi. Setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan rho aksen min rho dalam kurung GH. Setengahnya kita pindah ruas ke kanan ya, ini tadi ya. Rho dalam kurung V2-nya tetap karena kita mau mencari V2 ya. Dikurangi V1-nya kita ganti ini. A2V2 per A1 dalam kurung dikuadratkan tutup kurung sama dengan 2GH dikali rho aksen min rho, tak rubah. Berarti V2 kita taruh di luar kurung, rho kali V2 kuadrat 1 min A2 kuadrat per A1 kuadrat tutup sama dengan 2GH per rho aksen min rho. Nah, kita geser. Berarti V2 sama dengan, karena kuadrat sehingga di sini adalah akar 2GH. Nah, kalau ada manometernya, ciri khasnya itu ada rho aksen min rho kayak gini. Dibagi dengan ini G tadi ya. Percepatan gravitasi ini adalah H kecil. Dibagi rho dalam kurung 1 min A2 kuadrat per A1 kuadrat. Ini adalah rumus jadi untuk menentukan kelajuan fluida pada luas penampang yang kedua. Oke, di sini kita ada contoh soal. Contoh soal 1. Gambar di bawah ini menunjukkan air yang mengalir melewati pipa venturimeter. Jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 12 cm dan 8, berarti di sini adalah A1 sama dengan 12 cm persegi. A2-nya sama dengan 8 cm persegi. Berarti kalau mau kita rubah menjadi meter persegi, ini kan 12 dikali 10 pangkat
naik ke atas 2 kali berarti tapi kuadrat. Nah, di sini adalah min 4 meter persegi. Ini aja untuk memudahkan ya. Nggak sesuai dengan notasi ilmiah enggak apa-apa. Sementara. Sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan air yang memasuki pipa venturimeter ini. Dari gambar diketahui apa ini? 25 cm ini. H kecil ya. H sama dengan 25 cm. Atau sama dengan 1/4 meter. Ditanyakan apa? Tentukan kecepatan air yang masuki pipa venturimeter. Berarti V1. V1 sama dengan berapa? Kita jawab berdasarkan rumus yang kita udah dapatkan tadi ya kan, untuk venturimeter tanpa manometer yaitu V1 itu kan sama dengan akar pasti 2GH, rumusnya tetap sama ya. Bedanya nanti di kalau yang ada manometernya kan ada rho aksen min rho nya per A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1 sama dengan akar 2 dikali G-nya 10 dikali H-nya berapa? 1/4 dibagi dengan A1 kuadrat berarti 12 kali 10 pangkat min 4 dikuadratkan dibagi dengan A2 kuadrat 8 kali 10 pangkat min 4 dikuadratkan dikurangi 1 sama dengan ini 2, ini kita coret dengan ini masih 2 berarti 10/2. 10/2 itu berapa? 5. Berarti hasilnya adalah 5 ya. Sama dengan akar 5 per 12 kuadrat 144 dikali 10 pangkat min 4 dibagi dengan min 4. Ini kan kuadrat berarti min 8 bagi 8 kuadrat 64 dikali 10 pangkat min 8 dikurangi dengan 1. 10 pangkat min 8 kita coret dengan 10 pangkat min 8 ini 144 bagi 64. 64 kalau kita bagi 16 ini kan dapat 4. 144 ini bagi 16 ini adalah 9. Berarti kita dapatkan akar 5 per 9/4 dikurangi 1 berarti 4/4 ya. Berarti kita geser dulu sama dengan akar 5 per 9 kurangi 4 5/4 langsung ya dikali 4/5. 5 nya kita coret loh, tinggal akar 4. Akar 4 berapa? Sama dengan 2 meter per sekon. Loh, ini adalah V1. Kalau mau mencari V2 gampang. V2 sama dengan berapa? Berarti kita masukkan ke persamaan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2 loh. V2 sama dengan A1 V1 per A2. Ini V1 ya. Ini adalah V1 sama dengan V2 berapa? Nah, tinggal memasukkan angka-angkanya yang ada diketahui tadi. Oke, ini kalau mau mencari V2. Contoh soal yang kedua. Contoh soal 2. Udara dengan massa jenis 1,3 berarti rho udara ya. Rho udara sama dengan 1,3 kg per meter kubik. Dialirkan ke dalam pipa yang berbentuk seperti pada gambar ini. Pada pipa terdapat manometer yang berisi raksa. Jika kecepatan di A itu sama dengan 10 meter per sekon, berarti di sini raksa ya. Berarti rho raksa itu berapa? Rho raksa itu sama dengan 13.600 kg per meter kubik. Terus di sini kecepatan di A 10 meter per sekon berarti V1. V1 sama dengan 10 meter per sekon. Ditanyakan selisih tekanan di tempat A dan B. Sedangkan di sini kita tahu A1-nya itu sama dengan 100 cm persegi. Atau kita rubah meter persegi berarti 100 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. A2 sama dengan 10 cm persegi, berarti 10 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Yang ditanyakan adalah yang A ya,
Yang A, selisih tekanan berarti P1 min P2. Yang B, yang ditanyakan adalah ketinggian H, yaitu H ini. H sama dengan berapa? Ini sama dengan berapa? Kita geser ke atas biar kelihatan. Kita jawab yang A dulu. Perbedaan tekanan ini bisa ditinjau dari persamaan Bernoulli dan tekanan mutlak kayak tadi ya. Tapi ketinggiannya di sini ini nggak diketahui, justru ditanyakan. Berarti kita nggak pakai tekanan mutlak ya, tapi kita pakai persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho kali GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. H1 ini sama dengan H2. Kita coret. Berarti di sini adalah P1 min P2 sama dengan setengah rho-nya kelupaan, V2 kuadrat min V1 kuadrat. Sama dengan setengah. Rho-nya berapa? Rho yang ada di sini rho siapa? Udara. Ini raksa. Berarti rho-nya adalah rho raksa. Berarti rho-nya adalah rho udara. Rho udara 1,3 dikali V2. V2 V kecepatan ini. Udah diketahui belum? Belum. Yang diketahui hanya V1. Berarti kita cari dulu. Nah, cari pakai apa? Persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Berarti V2 sama dengan A1 V1 per A2. Sama dengan A1 nya berapa? A1 nya 1 kali 10 pangkat min 2. Ini 1. A2 nya A2 ini 1 kali 10 pangkat min 2. Min 3 ini min 3 ini. Min 3 loh, min 3. Dikali dengan V1 nya 10. Sama dengan 1 ini coret 10 pangkat min 2 ditambah 3. Berarti pangkat 1. Berarti di sini ada kali 10 lagi. Jadi ini adalah 100 meter per sekon. Ini pada V2 ya. Berarti 100 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Sama dengan setengah kali 1,3 itu adalah 0,65. 100 kuadrat berarti 10.000 dikurangi 100. Sama dengan 0,65 dikali 9.900. Sama dengan berapa? 6.435. Satuan tekanan Newton per meter persegi. Nah, ini adalah perbedaan tekanannya antara di titik 1 atau di titik A dan titik B. P1 min P2. Yang B ini kan adalah H. Kita taruh di atas. Yang B. Pada persamaan venturimeter dengan manometer kan kita sudah tahu bahwasanya V1 pada rumus tadi yang di awal yang kita cari itu kan sama dengan akar ini kan 2GH. Bedanya apa? Di sini ada rho aksen min rho dibagi dengan rho dalam kurung A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Berarti akar ini kita hilangkan, berarti di sini jadi kuadrat V1 kuadrat itu kan. V1 nya berapa? 10 kan tadi. 10 kuadrat sama dengan 2 kali 10 kali hanya yang kita cari dalam kurung rho aksen. Rho aksen itu berarti rho raksa. Rho raksa berapa? 13.600 dikurangi rho si udara 1,3 dibagi dengan rho udara ini ya 1,3 dikali A1 kuadrat. A1 tadi 1 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan A2. A2 tadi 1 kali 10 pangkat min 3. Ini kuadrat ya. Kuadrat min 1. Nah, ini berarti sama dengan 20 H dalam kurung 13.600 dikurangi 1,3 itu adalah 13.598,7 dibagi dengan 1,3 dalam kurung
1 kali, berarti di sini adalah 1 kali 10 pangkat min 4 dibagi 1 kali 10 pangkat min 6 dikurangi 1. Sama dengan 20 kali 1, 3598,7, angkanya jelek ya. Ini adalah 271.974. 271.974 H per 1,3 pindah ke atas dulu, dalam kurung 10 pangkat 4 ditambah 6 berarti 10 pangkat 2 atau 100 ya. 100 dikurangi 1 berarti di sini adalah 99. 10 kuadrat di sini adalah 100. Berarti H sama dengan 1,3 dikali 99 dikali 100 dibagi dengan ini 1,3 ya, dibagi dengan 271.974 sama dengan ini adalah 12870 dibagi 271.974 sama dengan 4,73 dikali 10 pangkat min 2 meter. Atau kalau mau jadi cm berarti ketinggiannya itu adalah 4,73 cm. Nah, ini adalah ketinggian H atau H ini sebesar 4,73 cm. Oke, yang terakhir ini silakan dicoba sendiri. Ini adalah soal latihan. Silakan di pause videonya terus dicoba dikerjakan. Ada sebuah venturimeter terdiri dari dua penambang yang berbeda. Ini adalah penambang 1, ini adalah penambang 2. Luasnya 5 cm, yang ini ada 2 cm persegi, 4 cm persegi. Perbedaan ketinggian permukaan air di kedua penambang pipa adalah 45 cm. Masa jenis airnya adalah 1000. Tentukan kelajuan air ketika memasuki penambang 1. Berarti V1 sama dengan akar 2GH per dan sebagainya. Itu tadi ya. Silahkan dicoba ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, itu tadi materi venturimeter. Silahkan di next video untuk belajar penerapan hukum Bernoulli selanjutnya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.